Silakan Om Mes. Iya benar. Kita hari ini dandanannya kayak gini ya, agak sedikit 2000-an. casual, 2000-an ya. Kan 2000-an. Gue inget zaman-zaman manggung zaman dulu, gue suka banget denim gini nih. Oh iya? Emang 2000-an begini ya? Gue dulu Sticky dandanan kayak gini-gini tuh, kalau manggung. Oh. Gitu. Bener-bener kayak begini? Kayak gini. Oh. Pakai jaket apa vest jeans gini gitu. Emang santai gitu ya? Santai ya. Kalau Seventeen, Pan, kalau lu awal-awal dulu gayanya lebih ke gimana? Kaosan juga ya biasanya ya? Lu tahun berapa dulu, Van? Zaman lu masuk? Selalu mengalah itu tahun 2008 loh. 2008. Waktu itu tuh lagi ngefansnya ini loh. Kalung-kalung rasta itu loh. Oh, iya, lagi ada ngefans banget tuh gambar-gambar. kalung rasta terus rambut Iya, yang iya. so imo-imo nggak jelas Imo-imo gitu yang kan. Terus gini-gini tuh. semuanya pasti sama kaos-kaos distro. Iya, Karena sponsor. Iya. Bang, ada proyek di mana nih? Tapi benar tahun 2000-an gue zaman kuliah gue pakai beginian. Iya. Oh ya? Nggak ganti-ganti ini terus. Oh, nggak bau tuh. Jadi cuci. Jadi waktu itu dandanannya masih kayak ya jaket kulit, rambut gitu-gitu, celana jeans dibolongin, gimana? Iya, celana ini. Dirobek-robek. Dulu gue pakai ini, celana jeans gue lukis sendiri pakai spidol. Oh, Iya, iya. Apa namanya karikatur Emily gitu tuh. Iya. Itu dulu lagi top banget tuh. Tapi semenjak ada wabah ini nih, corona, Ivan malah lagi sering banyak berolahraga di rumah ya, rutin berolahraga ya? Karena gabut kali ya. Karena maksudnya don't know what to do gitu. Kayak aduh harus apa ya gitu. Sedangkan maksudnya pemerintah mengimbau banget kayak masyarakat harus lebih sehat ya, lu harus lebih sehat ya. Terus kan kita ikut menghimbau tuh Bang. Jadi kayak nggak lucu juga gitu. Ikut menghimbau tapi kitanya nggak sehat gitu. Jadi kayak olahraga deh gitu. Olahraga juga Ya deh. bagus juga sih olahraga. Nah ini katanya Ivan tetap memakai nama Seventeen sebagai nama panggung kamu. Ini korelasinya apa? Maksudnya ya? gimana? Oh iya. Karena gini Bang. Maksudnya Emang Seventeen? kadang-kadang gue tuh suka bingung kalau ditanya gini. Van lu tuh sekarang solo atau band gitu? Ah itu yang kadang-kadang gue suka bingung gitu. Dibilang sendiri jawabannya apa? Band masih? bingung juga sih Bang karena dibilang ngeband juga sendiri nih. Kan tinggal sendiri Oh nih. iya. Dibilang sendiri ya? solo juga gue terlahir sebagai vokalis band bukan solois gitu. Iya. Nah, cuman maksudnya balik ke pertanyaan kenapa masih memakai nama Seventeen sebenarnya sih gini Bang. Kalau maksudnya gini, kalau banyak orang maksudnya gini pasca kejadian kemarin gitu kan maksudnya para gini anak-anaknya saudara-saudaraku di Seventeen itu kan masih pada hidup alhamdulillah Bang, istri gitu ya. Dan ya maksudnya banyak orang yang bilang menyisihkan sebagian apa yang aku hasilkan dari entertain buat mereka gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya maksudnya itu sudah aku lakukan dari awal. Bukannya ria, cuman memang alhamdulillah gitu. Iya. Cuman aku mikir Bang, yang kalau buat anak-anaknya, buat istrinya alhamdulillah ada memang. Cuman kalau buat saudara-saudaraku apa ya gitu. Aku mikir tuh apa ya yang bisa aku kasih apa gitu. Nah aku pengen kenapa ada nama Seventeen di belakang, jadi bukan cuma aku yang menghidupi, tapi amalnya juga mereka dapat gitu. Karena mereka punya nama Seventeen. Jadi kalau ditanya anak-anaknya tuh nanya ke aku gitu, Om makasih ya Om gitu, kiriman tabungannya gitu ya. Aku bilang itu bukan dari Om ya, itu dari Papa. Dari Papa. Karena bukan apa, that's why aku masih memakai nama Seventeen. Iya. Luar biasa. Sedih. Tadi di sela-sela break tadi gue ngomong, gue sedih ngalamin. Waktu kejadian Ivan tuh gue nangis loh nonton di TV tuh. Karena gue ngerasa gue pernah jadi anak band. Ketika ada manggung kayak gitu, gue ajak keluarga gue. Ya teman-teman gue juga semua ajak keluarganya. Nginep di villa itu dan kita manggung malamnya. Jadi gue sangat merasakan sekali apa yang lo rasakan pada waktu itu gitu. Nah, Katanya masih trauma. masih trauma gak sih Van? Dia momentum gitu sih Bang. Dia momentum gitu sih. Jadi nggak yang gue Udah ketakutan. selalu gitu, begitu ya pas keinget. Ya. Kalau lagi diem kali ya? Kalau jadi sampai sekarang gue nggak berada di pantai dan di tempat yang sangat gelap. Oh, oke. Jadi kayak misalnya ini mau tidur nih, misalnya mau tidur, terus tiba-tiba ada yang matiin lampu gitu dan itu benar-benar fully dark gitu. Ah itu gue nggak berani, pasti jadi kayak orang gelagapan gitu. Karena mungkin pada saat kejadian itu gelap kali ya, jadi kayak Iya. oh aduh, Ya, itu trauma, gitu. Bang. Iya. Tapi bener ya, membawa nama Seventeen sementara teman-temannya sudah tidak ada gitu. Jadi bingung juga ya Van, dibilang tapi- band, Iya, dibilang band Tapi sendiri. Ivan ada merasa bertanggung jawab nggak membawa nama itu terutama ketika Ivan manggung nih?
Ivan manggung dapat penghasilan gitu kan. Pasti sih Bang, Dengan pasti membawa sih. nama Seventeen. Atau pernah ada tawaran nggak main Van, Seventeen main dong. Mungkin Ivan vokalisnya teman-teman edisional gitu. Ada nggak pernah kayak gitu? Sampai sekarang sih, maksudnya sampai sekarang kalau manggung memang bawa player sendiri Bang. Jadi gue bawa player sendiri. Dengan nama Seventeen. Nah, cuma nama Seventeen as a band itu masih terkait sama kontrak. Oh iya. Jadi Ivan aja gitu. Cuma kenapa pasti pakai nama Seventeen di belakang karena itu karena buat amalan anak. Buat amalan Iya. aja ya. Oke. Ya. Tahun 2000-an ya? Rapper banget sih gayanya. Yo yo. Aduh. Mantap Kang Sule. Iya, iya, iya. Gimana enak tadi? Enak, enak. Ajarin nge-rap dia. Enak kan? Suaranya? Enak, enak. Kok enaknya gitu sih? Kamu ngajarin Enak, enak. Ngajarin nge-rap. Nge-rap apa? Ngerepotin keluarga. Enggak dong. Gimana Dari Gia mana, ketemu Ge? sama Naomi nih? Iya. Di depan rumah tadi dia lagi belajar ini kan nge-rap ada kan ini kan. Oh, kamu lagi nge-rap, ada Naomi terus? Iya, terus aku ajak ke sini gitu. Oh, kamu ngos-ngosan begitu? Iya, kan ini banget nge-rap tuh. Nge-rap, jadi butuh energi, butuh pikiran yang sangat serius Kang Sule. Iya. Kayak gitu. Mungkin bisa ditunjukkan kepada kami semua Iya, di sini. keahliannya. Keahlian Iya, rapnya kebetulan gimana? karena Gea sekarang nggak boleh gosip kan kata Kang Sule, jadi Gea menyimpulkan semua pembicaraan ibu-ibu pakai kata-kata ini. Jadi Gea mau Oke. nge-rap ini. Oke. Ini tentang apa? Fakta. Fakta atau gosip tentang bintang tamu? Oke. Oke. Dirapin ya. Iya. Personil JKT, PT banyak skenario agri, tapi nggak ada depan yang berani nero depan rumah sampai chat Naomi. Tuh, itu fakta atau gosip Kak? Oke. Naomi personil JKT, fansnya banyak seantero negeri. Iya. Tapi ada aja fans yang sangat berani. Neror di depan rumah sampai chatting di sosmed. Iya benar. Fakta itu. Fakta. Sampai Iya, saat iya. ini. Iya, enggak kan dulu waktu pas aku di JKT48. Oh, sekarang udah keluar. Oh, oke. Neror kayak gimana sih berani neror? Maksudnya tuh kayak teman-teman aku yang member-member baik yang kayak Naomi lagi ngapain ya kayak mamanya aku gitu kayak dia tuh nanyain mulu kayak kepo banget gitu loh dia. Cowok Oh, cowok lagi ya. umur 40 tahunan kalau nggak salah. Iya. Serius? Umur 40-an. 30 ya 30-40 lah. Ya di atas kamu lah ya. Jauh ya. Oke. Berarti itu fakta ya? Fakta. Oke. Selanjutnya buat Ivan. Ada selanjutnya untuk Kak Ivan, gosip atau fakta? Siapa sangka Ivan punya fakta meringis. Ini pengalaman Ivan sebagai vokalis. Waktu konser katanya ada kejadian mistis. Penonton yang sangat ramai tiba-tiba habis. Keren, nge-rapnya keren. Keren loh. Punya fakta meringis, Van. Mistis. Mistis. Sebenarnya, jadi sebenarnya itu tuh ini ada sebuah pulau ceritanya Bang. Oke. Ada sebuah pulau di daerah Sulawesi Tenggara. Sebelum Seventeen, panggung no. Penyanyi yang terakhir datang itu 10 tahun yang lalu itu Rhoma Irama. Jadi itu pulau Oh, terpencil jedanya udah banget. jauh banget Jauh ya. banget gitu. Nah, penduduk di pulau itu tuh, itu kalau nggak salah tuh cuman kayak belasan ribu. Tapi di panggung yang datang itu tuh kayak seolah-olah tuh kayak 30 ribuan. Jadi ramenya minta ampun, Bang. Ramenya minta ampun. Nyebrangnya berapa jam? Nah, nyebrangnya itu 6 jam dari Kendari. 5 sampai 6 Iya, jam. iya. Dan kalau udah karena manggungnya malam, kan bot udah nggak boleh Nggak nyebrang. boleh nyebrang lagi kalau malam. Begitu kan kayak, wah rame banget tim. Io-nya seneng kan kayak, wah rame banget ini manusia dari mana gitu. Begitu turun panggung selesai, itu jadi sepi, Bang. Jadi abis gitu. Nah, Sebagian yang goib. jadi kata ya menurut ini ya, menurut IO-nya memang yang nonton bukan cuma manusia nih. Iya. Waduh. Tapi bagaimana lu ngerasain nggak hal-hal yang ibaratnya ini orang banyak banget, tapi apa yang lu rasain ketika lu nyanyi? Atau biasa saja? Biasa aja sih, Bang. Biasa aja. Biasa ya? Biasa aja gitu.
Tapi pas begitu lu turun panggung. Turun, jadi hilang. benar-benar maksudnya itu manusia kan rame banget ya. Turun dari panggung, masuk mobil, keluar dari stage gitu, muter gitu, sepi Bang. Udah nggak ada. Jadi kayak Yang harusnya kan bubaran tuh rame banget. Harusnya bubaran rame di jalan, banget. Pada nongkrong Rame banget. apa. Setelah itu anak-anak Seventeen, almarhum semuanya sama aku, nggak ada yang berani tidur di kamar. Jadi tidurnya di lobi gitu. Iya beneran tidur. Ya karena ngeri banget Tidur di kan. lobi. Iya tidurnya di lobi rame-rame. Iyalah ngeri itu. Tapi ada hotel. Ya kayak motel gitulah. Oh, penginapan. Tiap artis punya ciri yang berbeda-beda. Contohnya saja Naomi ini salah satunya. Ada yang tahu sebelum tidur apa yang dilakukannya? Katanya dia selalu nguntel-nguntel bantal miliknya. Kebiasaan Naomi nguntel-nguntel bantal. Benar. Jadi aku nggak tahu apa ya dari aku kecil sebelum tidur, sebelum berdoa juga pasti aku suka apa nih ujung bantal suka dikutul-kutul gitu. Sama banget. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Sama aku juga. Oh iya. Enggak serius Kak? Dari Serius. siapa? Ini Beneran? mau jodoh juga. Enggak, gue bukan masalah jodoh, emang serius. Cuman kalau gue mah digigit, bukan diuntel-untel. Kalau gue diuntel ujungnya, Iya ujungnya persis. kan enak Exactly. ya. Digini-giniin aja kayak enak aja gitu pas buat tidur gitu. Geli-geli gitu ya. Ya bener, kan geli ujung bantal kan lancip. Enak aja pokoknya gitu kayak langsung pulas Emang gitu yang tidurnya. lancip-lancip tuh. Geli. Sampai sekarang Kak. Sampai sekarang. Dari kapan? Dari kecil. Oh kalau dia sampai sekarang, kalau gue enggak kecil doang. Kalau Ipan sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh ya, kebiasaan berarti ya. Kebiasaan kan. Ada hal yang membuat nyaman kali ya. Oh, Selanjutnya. Selanjutnya untuk Kak Ivan, gosip atau fakta? Fakta tentang Ivan, vokalis tampan. Selain mapan ternyata dia punya kembaran. Siapa sangka satu fakta terungkapkan. Dulu Ivan suka minta gantiin manggung sama kembarannya. serius Pan, fakta itu. Dia pernah gantiin manggung. Astagfirullah. Tapi ini benar, tapi ini nggak bagus banget sih sebenarnya. Jadi adalah sahabat IO gitu, IO di daerah Sulawesi, deket banget kan sama gue, deket banget nih, deket banget. Terus dia kayak mohon-mohon, Van mohon dong manggung, tolong dong, ini relasi gue gitu kan, biasa IO gitu. Terus gue bilang, gue nggak bisa karena gue ada live di salah satu stasiun TV, gue bilang, tolong gitu. Terus dia bilang, ya udah kembaran lo aja. Gue bilang, gak usah gila, gue bilang, nggak, jangan, gue bilang, ini tanggung jawab nih. Enggak apa-apa gitu, tapi gak mungkin sama Seventeen kan, sendiri aja. Bener ya, lo tanggung, oke. Tanggung. Dia tuh acara pensi gitu kan, jam 7 sampai jam 8 malam. Jam 9-nya gue live. Jadi selesai jam 8, Turun, acaranya udah bubar, saudara jam lu? 9 kepala sekolahnya marah-marah ke IO-nya. Tapi maksud gue udah bilang dari awal, gue gak tanggung ya gitu. Jadi terus CEO-nya ya dengan cueknya dia bilang, Pak tapi acaranya sukses kan, sukses. Ramai kan, ramai. Happy kan, happy. Ya udah nggak apa-apa, biarin juga Ivan Karbitan gitu. Ini bener-bener, iya bener-bener maksudnya si Dani itu kembaran gue bener-bener Dan dia bisa nyanyi juga sama lo kan? bisa bang, tapi ya dia sosok mirip-miripin gitu. Maksudnya setelah itu juga setelah manggung juga dia nelfon gue, si Dani telepon gue gitu. Honor buat dia dong. Honor ada lah potongan belakang. Ada lah. Fantasi ya. Oke. Seru banget sih Udah kacau. Unik juga faktanya ya Gea ya. Hari Udah, ini segitu aja, unik capek. sekali ya. Terima kasih ya Gea ya. Makasih Kang Sule, Om Andre, Om Baik, Makasih, terima kasih. makasih. Beres-beres dulu Gea. Jangan deket-deket. Jangan deket. Lu musuhnya Power Ranger lu ya? Enggak. Jangan deket. Aduh. Banget. Kenapa Mu? Kenapa sampai segininya? Aku tuh lagi baca berita. Kang Ini Ul. APD nih. Ini APD aku karena kan yang mungkin yang profesional kan harus dipakai tenaga medis. Jadi aku sebagai warga negara biasa aku pakai yang ada aja, jas hujan. Aku tuh baca berita kan virusnya semakin menyebar ya. Jadi itu aku harus melindungi diri. Jangan deket-deket, jangan. Siapa yang ngedeketin? Oh enggak. Tapi banyak yang sembuh juga. Iya, tapi kan aku mawas diri gitu Kang Sul. Waspada mungkin. Iya waspada. Terus aku tuh juga, kan aku sendirian ya di rumah, nggak ada teman, nggak ada siapa. Kalau Mes juga udah nggak pernah main. Kenapa sih Kak?
Enggak, kamu ini mohon maaf Bang. Iya. Kamu datang, masuk, terus jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Kalau menurut aku, daripada kamu begitu, kenapa kamu masuk? Kamu di luar aja. Masuk akal. Itu masuk akal. Coba logikanya dipakai dong. Aku tuh ingin silaturahmi walaupun kayak gini. Ya kalau mau silaturahmi jangan bilang seperti itu. Jangan deket-deket, jangan deket-deket. Kita juga jadi risih. Aku melindungi Kamu diri. habis megang apa? Kok kuning? Enggak, ini emang sarung tangannya begini. Oh, gitu. kamu cuci tangan. Iya, terus aku juga tadi baca berita di TV. Lagi rame orang-orang tuh pada isolasi diri. Oh, Makanya aku juga lagi pakai beginian. Kak Omes jangan ngeliatin aku gitu. Lu isolasi diri. Dulu aja isolasi hati dari gua. Omes gini ya. Kak Omes kan aku udah bilang. Aku gini dipaksa kreatif ya. Bisa nggak? Kalau- Sekali aja Kalau tulus. gitu dibantu warga-warga isolasi dong. Aku bantu ya, tapi aku juga nggak bisa sendirian. Aku butuh sesuatu. Aku harus butuh modal persiapan. Aku harus butuh seseorang yang membantu aku mau isolasi Oh, warga-warga. modal. Can you help me? Kok kamu kayak Mang Saswi, modal? Kenapa? Bukan modal buat sumbangan. Ya gimana, aku juga butuh uang, apalagi kalau kayak gini aku nggak ada pemasukan, Kang Sul. Aku tetangga paling ujung di komplek ini, tolong dong aku sendirian, tinggal hati aku sendirian. Semua sudah lumutan, bergerak, tidak ada yang menempati hati aku. Kak Omes nggak mau gitu, coba. Urungan aja, urungan. Urunan, yaudah tolong dong, ayo. Gitu, kalau nggak dibantu Yujeng aja, Yujeng. Ya, kok Yujeng aja Yujeng. Buat telepon Ya Yujeng udah, dulu. boleh. Ya. Semoga Geng. ini semua. Di mana? Di pos ini siapa? Masuk, masuk. Nggak masuk, nelpon doang. Maksudnya lu masuk ke sini. Lagi sibuk saya ini, siapa ini? Iya, pasang Nah, atas suara gua. bilangin aja. Ipan, Ipan. Oh, nomornya nomor Pak Sule ini. Iya, kan saya tinggal di rumah Sule nih. Oh ya, gimana Pak Ipan? Kamu banyak monyong ya? Ngomong, banyak ngomong. Geng, Gimana? bantu Mumu ya. Dibantu apa? Dan warga untuk isolasi ya. Oh, siap. Ya, siapa? Ya. Itu Ya. udah, Yujeng nanti dibantu sama Yujeng. Oke, Ya. siap. Terus aku kemana harus ngapain? Aku harus ke rumah Kak Omes. Kamu mendingan ke got sini nih loh. Ngapain? Kamu ketemu Yujeng. Aku ketemu Biar Yujeng. ngobrol. Kak Omes nggak mau nemenin. Nanti aku telepon kamu lah. Ya udah. Tutup lagi, tutup. Auratnya di mulut. Oh, kelihatan ya? Aslinya. Takut jatuh cinta. Tutup. Tutup. Makasih ya. Ya, sama. Oke, sudah ada Naomi di sini. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Naomi ya di rumah aja.